Suatu hari, di sebuah kota yang suram, hujan turun dengan deras, cahaya lampu mengalir dari beberapa jendela, sementara tetesan kecil air dari langit mengetuk-ngetuk kaca. Di sebuah koridor menuju salah satu kantor, terdengar suara langkah kaki. Seseorang sedang berjalan perlahan. Ada sesuatu yang mengganggunya, ia berhenti di depan sebuah pintu. Pintu menuju sesuatu yang tidak diketahui. Apa yang sedang menantinya di balik sana? Karyawan itu tampak gelisah. Tetesan keringat membasahi pipinya, napasnya berat. Ini pasti momen yang sulit, presentasi penting di hadapan atasannya. Para penjaga memperhatikannya dari kamera keamanan. Namanya Kim Sung Jin. Dia adalah seorang peneliti yang bekerja di Kementerian Pertahanan. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Dia takut, bukan hanya karena presentasinya. Sebelumnya, ia tidak menyangka bahwa dirinya akan digeledah oleh petugas keamanan negara. Itu hanya berarti satu hal. Mereka sedang mengerjakan proyek penting, proyek yang bersifat rahasia dan menyangkut keamanan nasional. Kim Sung Jin diperiksa dari kepala sampai kaki. Untungnya, tidak ada yang mencurigakan padanya. Ia dibersihkan dan diperbolehkan masuk. Pintu besar terbuka perlahan, dan suara deritnya menggema ke seluruh ruangan. Meski ia mencoba bersikap tenang, jelas terlihat bahwa ia takut. Tapi matanya berkata lain, ada api semangat yang menyala di dalamnya. Bahkan hujan deras di luar tak mampu memadamkannya. Orang-orang terpenting di negara ini sedang berkumpul di ruangan itu. Asap rokok melayang di udara, dan dinding marmer di belakang mereka menambah kesan megah. Tiga sosok menonjol di antara semuanya. Kim Sung Jin merasa seperti serangga kecil di hadapan raksasa. Mereka bisa menghancurkannya kapan saja jika mereka mau. Salah satu dari mereka adalah pria misterius yang sudah dikenalnya, Profesor Han Suk-tae. Otak di balik kebijakan presiden, atau mungkin lebih dari itu, salah satu orang terpintar di negeri ini. Yang kedua adalah tangan kanan presiden, Hee Yang-gyun, pria berwibawa yang terlihat semakin mengesankan dengan jasnya. Yang terakhir adalah pencipta sistem pemerintahan baru, orang yang membentuk struktur kekuasaan yang dikenal sebagai Tiga Menteri Raja. Sang pembuat keputusan Menteri Yoon Jong-yeol, orang-orang ini bukan sembarang tokoh. Mereka adalah sosok yang mengendalikan dunia. Dan Kim Sung Jin? Ia masih belum percaya bahwa takdir membawanya ke hadapan para monster yang menentukan arah sejarah dengan tangan mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk memulai saat Kim Sung Jin terdiam. Udara di ruangan itu terasa berat karena kehadiran individu-individu penting, orang-orang yang jelas bukan sembarang orang. Mereka semua berkumpul malam itu, tanggal 3 Juli. Dan di malam itulah kejadian tak terduga terjadi. Penjaga pantai, Coast Guard, melihat sebuah kapal yang tidak terdaftar. Mereka mulai menyelidikinya, namun segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Presiden tidak membutuhkan penjelasan panjang lebar tentang situasi ini. Menurutnya, Kim Sung Jin harus sudah memiliki video yang berisi semua informasi yang dibutuhkan. Semua akan menjadi jelas nanti, katanya sambil menyesuaikan kacamatanya dengan gugup. Lalu ia memutuskan untuk menunjukkan sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Ini adalah penemuan terbaru. Sebuah video yang, menurut Kim Sung Jin, akan membagi dunia menjadi dua, sebelum dan sesudah. Video itu akan menghancurkan cara kita memahami dunia. Karena itulah operasi ini harus dijalankan dengan sangat serius. Jika ini hanya hal sepele, orang-orang penting seperti mereka tidak akan membuang waktu di sini. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Pupil mata mereka mengecil hingga menjadi titik. Bahkan para pemimpin bijak dan berpengalaman seperti presiden terlihat ketakutan, sampai lututnya gemetar. Trio pemimpin itu berdiri. Mereka mencoba menguatkan diri dengan keberanian, tapi apa yang mereka lihat sulit dipercaya. Sebuah makhluk muncul, jelas bukan sesuatu yang biasa. Kepala mereka menyadari, ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Makhluk itu adalah monster yang kemudian mereka sebut secara sederhana sebagai zombie. Mayat hidup haus darah yang menyerang kru penjaga pantai. Kejadian ini pun dinamai sesuai dengan nama kapal tempat semuanya bermula. Kiamat Zombie 8208. 3 bulan sebelum kejadian di kapal, sebagian besar orang sedang menikmati suasana di kampanye friendly. Salah satu dari mereka memutuskan untuk menemani temannya yang akan bergabung dengan Angkatan Darat. Di TV, mereka menonton berita tentang Rusia dan ledakan besar yang terjadi di perbatasannya. Tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka nanti. Malam itu adalah tentang perayaan, bukan berita sedih. Mereka mengangkat gelas, memberi salam perpisahan kepada teman mereka yang akan masuk militer. Mereka minum alkohol dengan santai dan ceria. Tapi ternyata, beberapa dari mereka adalah bandit,
Orang-orang kasar yang senang membuat keributan. Mereka saling memanggil dengan nama-nama aneh, tertawa keras, dan menjadi pusat perhatian. Seluruh restoran membicarakan perilaku buruk mereka. Suasana menjadi tidak nyaman. Seorang pengunjung dengan hati besar dan keberanian tinggi merasa harus bertindak. Ia ingin menegur para bandit itu. Tapi temannya mencoba menenangkannya. Tidak ada gunanya, katanya. Lebih baik biarkan saja mereka menikmati perpisahan ini. Jangan buat masalah, temanmu akan segera masuk angkatan darat. Namun, si pengganggu sudah sangat marah. Wajahnya memerah, nadinya menonjol. Ia tidak bisa diam. Di sisi lain, seorang pria berambut panjang malah menambah masalah dengan menggoda dan menghina angkatan darat. Ia bercerita bagaimana ia dipaksa membersihkan toilet dan diberi makan yang tidak layak selama wajib militer. Di tengah ketegangan itu, televisi menampilkan pertunjukan musik dari grup bernama Pink Strike. Tiba-tiba suasana berubah. Semua orang terpaku pada layar. Penampilan Pink Strike begitu memukau, seolah-olah mereka melihat keajaiban. Lagu tentang patriotisme dan cinta membuat banyak orang tersentuh, termasuk Barney, pria paling emosional di kelompok itu. Ia bahkan meneteskan air mata karena tersentuh oleh lirik lagu mereka. Perdebatan baru pun dimulai. Siapa anggota Pink Strike yang paling cantik? Siapa si rambut coklat tercantik? Atau Cherry Spring? Si penyanyi dengan suara lembut? Argumen mereka semakin panas, tapi tidak penting. Si pengganggu menganggap temannya tidak memahami seni dan kecantikan. Sekarang, kemarahan dan perselisihan mereka mulai beralih ke pria berambut panjang, karena dia pun dianggap tidak memahami situasi. Namun tiba-tiba, teriakan dari meja sebelah menghentikan semua argumen. Ternyata, seorang pelayan tanpa sengaja menumpahkan minuman ke salah satu bandit. Meskipun pelayan itu langsung meminta maaf dan menawarkan untuk membayar pencucian jas, situasi menjadi tegang. Bandit itu sendiri tidak menunjukkan reaksi agresif, tetapi rekan-rekannya langsung marah. Seorang pria gemuk dan botak memutuskan untuk membela temannya dan membalas dendam kepada si pelayan. Pelayan itu, seorang gadis muda, sudah mencoba sekuat tenaga untuk meredakan situasi. Tapi permintaan maafnya tidak cukup bagi si pria gemuk. Dia mulai bertindak dengan cara yang sangat mengancam. Sambil menjilat bibirnya, pikirannya dipenuhi hal-hal menjijikan. Wajahnya menunjukkan bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang sangat buruk. Dengan kasar, dia meraih tangan si pelayan dan mulai menyeretnya dengan seluruh berat tubuhnya. Gadis itu langsung sadar bahwa niat pria ini benar-benar tidak baik. Dari orang seperti itu, tidak ada yang bisa diharapkan selain kejahatan. Namun, tepat pada saat itu, muncul seorang pemuda, sang pahlawan. Dia segera turun tangan menyelamatkan si pelayan yang tak berdaya. Ia memegang tangan si bandit dan dengan tenang tapi tegas menyuruhnya berhenti. Sang pahlawan tahu bahwa tindakan ini berbahaya, karena pria gemuk itu tidak sendirian, ada gengnya yang siap menyerang. Namun pemuda itu tetap teguh. Ia dengan sopan meminta pria itu untuk pergi dan tidak merusak malam yang indah bagi semua orang. Tapi si pria gemuk menolak, merasa direndahkan oleh keberanian pemuda itu. Ia melayangkan pukulan keras, tapi anehnya, pukulan itu tidak berdampak apa-apa. Sebaliknya, pemuda itu membalas dengan satu pukulan telak yang membuat si gemuk terlempar jatuh. Pria itu pingsan di kaki salah satu bandit penting, seorang yang mengenakan jas dan terlihat seperti pemimpin geng. Bandit yang penting itu tidak berkata apa-apa, tapi jelas wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Tentu saja, teman-teman banditnya tidak akan tinggal diam melihat saudara mereka dihajar oleh seorang pemuda. Beberapa dari mereka, bertubuh besar dan terlihat berbahaya, mulai berdiri. Bayangan besar muncul di belakangnya, sosok raksasa yang entah dari mana datangnya. Tapi pria muda itu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Lututnya tak gemetar, suaranya tetap tenang. Ia hanya diam cukup lama, menyimpan kemarahannya, dan sekarang siap melampiaskannya kepada para bandit. Tubuh para bandit dipenuhi tato, mencerminkan bahaya. Namun semua itu tidak membuat pemuda itu gentar. Dia ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya harus dihormati di tempat ini. Sementara itu, si pria berambut panjang, Bo Ah Kwan, percaya bahwa mereka bisa mengatasi para bandit itu bersama. Teman-teman mereka juga yakin, karena mereka tahu Bo Ah Kwan menguasai bela diri. Tapi mengalahkan satu geng bandit jelas bukan hal mudah. Tiba-tiba, seseorang menghentikan pertarungan yang memalukan itu. Semua orang membeku, memandang ke arah suara. Ternyata suara itu datang dari bandit penting yang sejak tadi diam saja. Ia akhirnya berbicara, dan mengejutkan semua orang, ia justru membela Bo Ah Kwan. Menurutnya,
Menyerang seorang anak muda di tengah keramaian adalah hal yang memalukan. Tapi, dia juga tidak bisa mentoleransi jika temannya sampai dikalahkan. Situasi menjadi tegang. Dua orang itu berdiri saling berhadapan. Tatapan mereka tajam. Aura bandit itu sangat kuat. Hanya dari sikap dan ketenangannya saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia jauh lebih berbahaya dari yang lain. Bo Ah Kwan tahu ini akan jadi pertarungan hidup dan mati. Ia melancarkan serangan secepat kilat. Udara seperti memanas hingga menciptakan fata morgana. Tapi pria dengan bekas luka itu menghindar dengan mudah. Ia mencengkeram jaket Bo Ah Kwan, berusaha menjatuhkannya dan menginjak-injaknya. Kekuatan bandit itu luar biasa, menekan Bo Ah Kwan ke tanah hanya dengan tenaga tubuhnya. Dengan niat mengakhiri pertarungan, bandit itu mengayunkan pukulan kuat. Tapi Bo Ah Kwan tidak menyerah. Bahkan saat terjatuh, ia masih bisa melawan balik. Bandit itu terkejut melihat daya tahan dan kecepatan pemuda ini. Ia sadar bahwa Bo Ah Kwan bukan lawan sembarangan. Pertarungan makin sengit. Bandit mencoba menggunakan botol kaca sebagai senjata. Tapi Bo Ah Kwan dengan mudah menangkisnya dan membalas serangan. Tinju mereka saling beradu. Keduanya bertarung seolah ingin saling membunuh. Namun tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar. Lampu merah biru berkedip mendekat. Salah satu anggota geng memperingatkan bahwa polisi sudah dekat. Bandit tahu mereka harus segera pergi sebelum ditangkap. Ia mendekati Bo Ah Kwan dan berbisik ancaman, "Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Jika kau datang lagi, aku tidak akan ragu untuk menghabisimu." Bo Ah Kwan tidak mundur, tapi ia tahu ini belum akhir. Pertarungan mereka masih belum selesai. Sementara itu, teman-temannya menghampiri, khawatir tapi juga kagum. Barney, salah satu dari mereka, sudah 10 kali mempertimbangkan ulang keputusannya untuk bergabung dengan Angkatan Darat setelah melihat kekacauan ini. Dalam cahaya lampu polisi yang berkedip, Bo Ah Kwan terluka, tapi ia tetap berdiri tanpa menunjukkan rasa sakit. Ia tak bisa merasa lebih kuat dari ini. Para bandit melarikan diri, tak ingin berurusan dengan polisi. Beberapa saat kemudian, teman-temannya mengantar Barney ke markas militer. Mereka mengucapkan selamat tinggal. Bahkan yang paling keras pun meneteskan air mata. Semua berharap Barney tetap menjadi orang baik, pembela tanah air yang berani.